pada bulan Juli ini kita akan berpindah pembahasan firman Tuhan. Sepanjang bulan Juni kita sudah membahas tentang karya Roh Kudus dalam diri orang percaya. 4 minggu berturut-turut kita sudah mempelajari akan hal itu. Dan hari ini dan 1 bulan ke depan kita akan melihat bagaimana perjalanan hidup seorang Raja Daud, dimulai dengan panggilannya, pelariannya, kejayaannya, kejatuhannya, dan sampai kepada pertobatannya. 5 minggu kita akan membahas tentang kehidupan seorang Raja Daud. Sebagai pendahuluan dari khotbah saya pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk melihat ringkasan, karena khotbah saya pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Karena kita akan berbicara tentang Raja Daud, kita akan melihat sekilas ringkasan dari kitab 1 Samuel yang akan membicarakan juga salah satunya adalah Raja Daud di dalam ringkasan ini. Bisa dan 2 Samuel. Dalam Alkitab modern, kedua kitab ini dipisah karena terlalu panjang. Namun sebenarnya kitab ini ditulis sebagai satu kesatuan kisah. Kita hanya akan membahas kitab 1 Samuel dalam video ini. Jadi setelah bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir, mereka membuat perjanjian dengan Allah di Gunung Sinai. Dan kemudian sampailah mereka di tanah perjanjian. Di sana bangsa Israel seharusnya tetap setia kepada Allah dan menaati perintah perjanjian itu. Sebelum kitab Samuel, kitab Hakim-Hakim menunjukkan kegagalan total bangsa Israel dalam menaati perintah Allah. Itu adalah masa-masa terjadinya kerusakan moral dan menunjukkan kebutuhan bangsa Israel akan pemimpin yang setia dan bijaksana. Kitab Samuel memberi jawaban atas kebutuhan itu. Kitab Samuel berfokus pada 3 tokoh utama. Nabi Samuel yang menjadi nama dari kitab ini, lalu ada Raja Saul dan Raja Daud. Di era mereka inilah terjadinya transisi di Israel. Dari bangsa yang terdiri atas suku-suku yang dipimpin oleh hakim-hakim, menjadi satu kerajaan yang dipimpin oleh Raja Daud di Yerusalem. Dan kitab Samuel disusun dengan sangat indah yang mengaitkan kisah dari 3 tokoh ini ke dalam 4 bagian. Samuel, dia adalah pemimpin kunci dan seorang nabi di bagian pertama kitab ini. Tapi kemudian dia juga memainkan peranan penting di bagian berikutnya, yaitu di kisah Saul. Dan kisah itu dibagi dalam 2 bagian. Saul yang diangkat menjadi raja dan kegagalan-kegagalannya. Bagian kedua adalah tentang kejatuhan Saul dan kematiannya yang tragis. Dan kemudian drama kematian Saul diikuti oleh diangkatnya Daud menjadi raja. Dan kisah tentang Daud ini dibagi dalam 2 bagian. Pertama-tama adalah masa-masa kejayaannya yang kemudian diikuti dengan kegagalan yang tragis dan perpecahan yang terjadi dalam keluarga kemudian kerajaannya. Kitab ini ditutup dengan sebuah epilog yang merangkum kembali keseluruhan kisah ini. Mari kita selami dan kita lihat bagaimana kitab ini dijabarkan. Bagian pertama diambil dari kekacauan di kitab Hakim-Hakim. Dan kita disuguhi kisah yang menyentuh tentang seorang perempuan yang bernama Hana. Dia sangat sedih karena tidak bisa mempunyai anak. Dan oleh anugerah Allah, pada akhirnya dia melahirkan seorang putra yang bernama Samuel. Dan dalam sukacita dia menyanyikan puji-pujian di pasal 2. Dan puji-pujian itu adalah tentang Allah yang merendahkan orang yang tinggi hati dan meninggikan orang yang rendah hati. Dan terlepas dari semua tragedi dan kejahatan manusia, Allah sedang bekerja memenuhi tujuannya dalam sejarah. Dan juga tentang bagaimana suatu hari nanti Allah akan mengangkat seorang raja yang diurapi bagi umat Israel. Nah, puji-pujian Hana diletakkan di bagian awal kitab ini untuk memperkenalkan tema kunci dari keseluruhan kisah yang akan kita lihat. Seperti cerita berikut ini. Samuel bertumbuh dewasa dan menjadi nabi dan pemimpin yang hebat bagi umat Israel. Di waktu yang sama, bangsa Filistin yang adalah musuh bebuyutan bangsa Israel menjadi semakin kuat. Dan dalam sebuah pertempuran yang penting, bangsa Israel menjadi sombong. Alih-alih berdoa dan meminta pertolongan Allah, mereka malah mengeluarkan tabut perjanjian sebagai jimat ajaib yang seketika bisa memberi kemenangan bagi bangsa Israel. Oleh karena pikiran mereka yang angkuh, Allah mengizinkan bangsa Israel kalah dalam pertempuran dan tabut Allah dicuri. Lalu bangsa Filistin mengambil tabut Allah dan meletakkannya di kuil Dagon. Lalu Allah menghajar orang Filistin dan dewa mereka, Dagon, tanpa pasukan dengan mengirim borok-borok kepada orang Filistin, sehingga orang Filistin tidak lagi menginginkan tabut Allah, sehingga mereka mengembalikannya kepada bangsa Israel. Nah, inti dari kisah singkat ini adalah demikian. Allah bukanlah jimat bangsa Israel,
dan ia menentang kesombongan di kalangan orang Filistin, tetapi juga di kalangan umatnya sendiri. Jadi Israel harus tetap rendah hati dan taat jika mereka ingin mengalami berkat perjanjian Allah yang mengawali bagian selanjutnya. Umat Israel datang kepada Samuel dan berkata, "Hei, kami menginginkan seorang raja seperti yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Pergilah dan temukan seorang raja untuk kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka Samuel datang untuk berkonsultasi dengan Allah dan Allah berkata, "Ya, motivasi mereka keliru. Tetapi jika mereka menghendaki seorang raja, berikanlah saja kepada mereka." Dan kita diperkenalkan pada sosok Saul. Saul adalah sosok yang tragis karena dia terlihat sangat menjanjikan di awal cerita. Dia tinggi dan elok rupanya. Dia adalah kandidat yang sempurna untuk dijadikan raja. Namun dia memiliki karakter yang buruk. Dia tidak jujur, tidak berintegritas, dan tampaknya dia tidak mau mengakui kesalahannya sendiri. Sehingga sifat buruknya inilah yang menjadi alasan kejatuhannya. Saul memenangkan beberapa pertempuran pada awalnya, tetapi kekurangannya semakin menjadi-jadi. Dia akhirnya mendiskualifikasi dirinya dengan cara terang-terangan tidak menaati perintah Allah. Sehingga Samuel yang sudah tua menentang Saul dan bangsa Israel. Dia sudah mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka akan menikmati kejayaan di bawah pemerintahan raja yang rendah hati dan setia kepada Allah. Sebaliknya, raja Israel akan membawa kepada kehancuran. Jadi Samuel memberitahu Saul bahwa Allah akan mengangkat seorang raja baru untuk menggantikannya. Dan kejatuhan Saul dimulai ketika di saat yang bersamaan, Allah sedang bekerja di balik layar untuk mengangkat raja yang baru. Adalah seorang gembala biasa yang bernama Daud. Dia kandidat yang paling tidak diperhitungkan untuk menjadi raja. Namun cerita populer mengenai Daud dan Goliat menunjukkan bahwa pilihan Allah atas Daud tidak didasarkan pada status keluarga, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan yang radikal dan penuh kerendahan hati di dalam Allah Israel. Demikianlah kisah ini menjadi perwujudan tema puji-pujian Hana. Saul dan Goliat yang tinggi hati direndahkan, sementara Daud yang rendah hati ditinggikan. Di sini kita menyaksikan Saul mulai dikuasai oleh amarahnya, sementara Daud diangkat menjadi raja. Jadi Daud mulai bekerja kepada Saul sebagai panglima perang dan dia memenangkan semua pertempuran dan memperoleh ketenaran. Lalu Saul menjadi cemburu dan dia mulai mengejar Daud, memburu dia dan berusaha untuk membunuhnya. Daud tidak melakukan kesalahan apapun dan dia terus melarikan diri dan menunggu di padang gurun. Disinilah kita melihat karakter Daud yang sesungguhnya. Dia memiliki banyak kesempatan untuk membunuh Saul, namun dia tidak melakukannya. Daud tetap percaya bahwa terlepas dari kejahatan Saul, Allah akan membangkitkan raja baru bagi umatnya. Yang juga menarik adalah kebanyakan syair-syair Daud yang bisa kita baca di kitab Mazmur berhubungan dengan masa-masa ini dalam kehidupannya. Dan syair-syair itu mengekspresikan sikap percaya yang sama. Dan bagian kitab ini diakhiri dengan kematian Saul yang mengerikan setelah kalah dalam peperangan melawan bangsa Filistin. 1 Samuel menceritakan beberapa kisah yang paling rumit yang pernah kita temukan di dalam Alkitab. Dan karakter Saul dan Daud digambarkan dengan sangat realistis. Dan penulis menempatkan kisah mereka sebagai pembelajaran karakter, sehingga kita dapat merefleksikan karakter kita melalui mereka. Jadi dalam kisah Saul, kita melihat sebuah peringatan. Sangat penting bagi kita untuk merefleksikan sifat buruk kita sendiri dan bagaimana itu bisa membahayakan diri kita dan orang lain. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita perlu merendahkan diri kita sendiri dan mengakui sisi buruk kita supaya kisah Saul tidak harus kita alami. Di sisi lain, Daud ditunjukkan sebagai teladan kesabaran dan kepercayaan akan waktu Allah dalam hidup kita. Meskipun dia harus melarikan diri ke padang gurun karena dikejar-kejar oleh Saul. Daud mempunyai alasan untuk berpikir bahwa Allah telah meninggalkannya. Namun bukan itu yang dipikirkan Daud. Jadi kisah Daud menguatkan kita untuk tetap percaya bahwa di balik kejahatan manusia, Allah sedang bekerja untuk memenuhi tujuan-tujuannya, yaitu merendahkan orang yang tinggi hati dan meninggikan orang yang rendah hati. Dan itulah isi kitab 1 Samuel. Ya, demikianlah kita bisa melihat ringkasan dari kitab 1 Samuel yang berbicara mengenai beberapa tokoh di sana, tokoh penting. Ada Samuel, ada Raja Saul, dan juga ada Raja Daud. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara mengenai panggilan Raja Daud, kita tidak bisa melewati kisah sebelumnya. Tadi dijelaskan di dalam video ini, ada Saul yang terlebih dahulu atau raja pertama bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu, Raja Saul ini
diangkat oleh rakyatnya. Kalau kita membaca kisah Alkitab, sebelum munculnya raja, ada namanya nabi, ada namanya hakim-hakim. Allah yang langsung memimpin bangsa Israel pada masa itu melalui perantara nabi. Salah satunya Samuel. Ada hakim-hakim. Mereka lah yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyampaikan apa yang Tuhan inginkan kepada bangsa Israel. Tetapi ternyata Bapak Ibu, hal ini tidak membuat bangsa Israel puas, sehingga mereka akhirnya memilih, mereka menginginkan seorang raja, karena mereka mau sama seperti bangsa yang lain yang punya raja. Sehingga mereka pergi minta kepada Samuel, berikan kami seorang raja. Nah, saudaraku, kita lihat di sini bagaimana bangsa Israel tidak puas dengan kepemimpinan Allah. Sudah ada nabi tapi mereka tidak puas. Sudah ada hakim-hakim tapi mereka juga tidak puas. Mereka ingin orang secara fisik yang hadir setiap waktu bersama dengan mereka, yang memimpin mereka, menjadi kepala atas mereka. Kita lihat satu sifat manusia di sini. Ada merasa tidak puas dengan kepemimpinan dari Allah, tidak puas dengan pengaturan daripada Allah. Dan kalau kita lihat, ini bukan hanya terjadi pada masa Saul, bukan hanya terjadi pada masa Daud, Salomo, dan bukan juga hanya terjadi pada masa sekarang. Ketidakpuasan itu sudah ada sejak ada di Taman Eden. Adam dan Hawa sebagai manusia pertama, mereka tidak puas dengan apa yang Allah lakukan. Mereka tidak puas dengan kepemimpinan Allah. Mereka mau menjadi sama seperti Allah. Itulah yang menyebabkan mereka akhirnya jatuh ke dalam dosa. Tidak puas dengan kepemimpinan daripada Allah. Saudara, singkat cerita, dalam perjalanan kepemimpinan Saul, tadi diceritakan sedikit di dalam ringkasan ini, ia melakukan dosa. Ia melakukan dosa, ia tidak lagi menaati Allah. Dan salah satu dosa yang sangat terkenal di dalam peristiwa kehidupan Raja Saul adalah ketika Tuhan memerintahkan ia memerangi orang Amalek, menghabisi mereka, tumpas habis, baik itu laki-laki maupun perempuan, ternak, itu harus ditumpas habis, bahkan sampai raja. Mr. Saktian, mereka tidak puas. Tuhan menyuruh mereka untuk tumpas habis. Tapi yang terjadi adalah Saul tidak melakukan persis seperti yang Allah perintahkan kepada dia. Memang benar Saul itu membunuh seluruh orang Amalek, tetapi ia tidak membunuh raja mereka, yaitu Raja Agag. Dan bukan cuma Raja Agag yang tidak dibunuh. Dan dikatakan ada kambing, domba, lembu yang terbaik mereka simpan, mereka tidak bunuh. Dan ketika kemudian Samuel bertanya, kenapa Saul tidak menumpas habis seperti yang diperintahkan oleh Tuhan? Kita lihat ada beberapa jawaban dari ayat yang ke-20. 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-20 dan 21, di sana dikatakan, lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Dia kasih tahu, saya sudah tumpas mereka. Ayat 21. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam hal ini, Raja Saul coba memberikan pembelaan diri. Saya tumpas kok mereka. Hanya memang rakyat ada ambil itu kambing, domba, lembu yang bagus,
Dan kalau kita melihat tujuan mereka itu bagus Bapak Ibu, dikhususkan untuk ditumbas, untuk dipersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Mereka ambil itu lembu, kambing yang sehat-sehat, yang bagus-bagus, dengan tujuan mereka akan persembahkan kepada Tuhan. Ini kelihatannya sangat baik sekali. Tapi apa yang dikatakan oleh Saul dalam hal ini? Tetapi jawab Samuel, bukan Saul ya, Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Bapak Ibu Saudara, Daud, maksud saya Samuel, dia memberikan jawaban kepada si Saul. Saul coba membela diri dengan rakyat saya ini kami ambil untuk persembahkan kepada Tuhan, dengan tujuan bahwa kalau ia memberikan persembahan kepada Tuhan, oh Tuhan akan berkompromi dengan ketidaktaatan daripada Saul pada waktu itu. Saudara, ini mengingatkan kita bahwa suatu persembahan yang dibawa ke rumah Tuhan, yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak benar, yang didapatkan dengan kecurangan dan lain sebagainya, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, meskipun itu persembahan sebanyak apapun kita bawa kepada Tuhan, itu persembahan tidak akan pernah berkenan. Karena di awal Saul sudah tidak menaati perintah Tuhan. Bagaimana mungkin ia berharap persembahannya itu akan diterima, padahal ia sudah melakukan suatu pelanggaran dengan tidak menaati perintah Tuhan pada waktu itu. Dia pikir bisa menyogok Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kemudian hal yang kedua yang menyebabkan Saul akhirnya melanggar perintah Tuhan, dalam ayat yang ke-24 pasal 15. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Pertama tadi dia melanggar perintah Tuhan dengan berpikir kalau dia memberikan persembahan, korban persembahan itu Tuhan akan oke dengan dia. Ternyata tidak. Yang kedua alasannya karena dia takut kepada rakyatnya. Seorang pemimpin tapi dia takut kepada rakyatnya. Dia lebih takut kepada rakyatnya daripada takut kepada Tuhan. Karena Saul tidak menaati Allah, maka Alkitab katakan Saul ditolak oleh Tuhan menjadi raja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah latar belakang munculnya seorang raja baru, Raja Daud, raja yang kedua bangsa Israel. Nah, saya akan mengajak kita pada pagi hari ini melihat dua hal sehubungan dengan panggilan Tuhan terhadap Daud. Yang pertama, dari panggilan atau bacaan kita pada pagi hari ini, saya berikan poin pertama adalah Tuhan tidak pernah kehabisan stok. Tuhan tidak pernah kehabisan stok. Pulpit Commentary bilang begini dalam komentarnya, Tuhan tidak pernah tidak mempunyai sumber. Jika Saul gagal, Allah Israel mempunyai seorang yang lain dan yang lebih baik yang sedang dilatih untuk jabatan untuk mana Saul tidak dipercayai. Ya Bapak Ibu, setelah Allah menolak Saul menjadi raja, kalau kita membaca dalam bagian ini, kemudian Allah menyuruh Samuel untuk pergi ke keluarga Isai. Karena di antara anak-anak Isai akan ada seorang yang sudah ditentukan oleh Allah, ada seorang yang sudah disiapkan oleh Allah di antara anak-anak dari Isai. Kalau kita memperhatikan dalam ayat yang pertama, dikatakan bahwa Samuel itu berduka cita karena Saul.
Ya, orang berduka cita itu sesuatu hal yang sangat wajar. Sangat-sangat wajar Bapak Ibu. Tetapi di dalam duka cita seorang Samuel di dalam bagian ini ditegur oleh Allah. Kita perhatikan di dalam ayat ini, ayat yang pertama, ayat 16, pasal 16 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Seperti saya katakan tadi, berduka cita itu bukan sesuatu yang berdosa, sesuatu yang wajar. Tetapi Tuhan memberikan teguran kepada seorang Samuel karena dia berlarut-larut di dalam duka citanya. Tuhan mau bilang begini, ayo Samuel, move on. Jangan kamu tinggal di tempat. Ada orang yang sudah saya persiapkan. Jangan kamu berpikir bahwa hanya seorang Saul saja raja. Saya sudah mempersiapkan raja baru. Raja yang satu tidak taat bukan berarti Israel itu habis di situ. Ada orang baru, ada raja baru yang akan lebih baik daripada Saul. Kira Tuhan mau berkata itu kepada Samuel di dalam bagian ini. Samuel berduka cita, dia sedih karena Saul ditolak menjadi raja. Samuel pikir, aduh kalau Saul sudah ditolak menjadi raja, bagaimana bangsa Israel? Siapa akan pimpin mereka? Baru saja dia adalah raja pertama. Ini akan tidak ada yang memimpin mereka lagi. Bapak Ibu, ada hal positif memang yang kita bisa dapat dari Samuel di sini. Hal positifnya adalah Samuel itu begitu peduli kepada Saul. Meskipun Saul telah jatuh dalam dosa, telah gagal di dalam kepemimpinannya, tapi sebagai seorang nabi pada waktu itu, dia begitu memperhatikan, peduli akan Saul yang jatuh ke dalam dosa. Saudara, Tuhan menegur Saul karena ia berlarut-larut dalam kesedihannya. Ia berpikir bahwa habislah, selesailah kerajaan Israel pada waktu itu karena Saul sudah ditolak oleh Allah. Tetapi kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan ini, Allah telah menyiapkan seorang pengganti. Kalau kita memperhatikan dalam ayat yang pertama bagian terakhir, dikatakan oleh Tuhan di sana kepada Samuel, aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagimu. Tuhan bilang, kamu tidak usah bersedih, jangan berduka terlalu lama. Saya sudah siapkan seorang raja yang baru. Dan bahkan Tuhan katakan dia adalah dari anak Isai. Bapak Ibu Saudara, dari hal ini kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak akan pernah kehabisan stok. Benar, Saul bisa habis, tapi ada Daud yang muncul. Habis Daud, muncul Salomo. Habis Salomo, muncul raja-raja yang lain lagi. Bapak Ibu, belajar dari hal ini ada beberapa pesan yang kita bisa dapatkan. Yang pertama, bahwa kita sebagai umat Tuhan tidak bisa terlalu khawatir tentang aduh nanti siapa yang akan menggantikan, misalnya dalam konteks pelayanan. Misalnya ada seorang pendeta yang bagus, seorang hamba Tuhan yang bagus, seorang majelis yang bagus, seorang pengurus yang bagus, guru sekolah minggu yang bagus. Kalau seandainya mereka pergi, kita akan berpikir, aduh siapa lagi nanti akan menggantikan. Sayang kalau hamba Tuhan ini pergi, tidak ada nanti yang akan melanjutkannya. Dia orang yang bagus, belum tentu orang nanti akan datang lagi orang yang bagus. Bapak Ibu, prinsip yang kita perlu pegang hari ini adalah Tuhan tidak pernah kehabisan stok. Meskipun kadang-kadang kita lihat susah payah, tapi dari sisi Tuhan, Tuhan tidak pernah kehabisan stok untuk orang yang akan melanjutkan tongkat estafet dalam suatu pelayanan. Dan juga kalau kita melihat lebih luas lagi dalam dunia pekerjaan, pemimpin yang lama mungkin sudah bergeser atau mungkin lengser, bukan berarti tempat itu akan selesai. Ada Tuhan menempatkan pemimpin baru lagi. Jadi ini selalu
hal yang Tuhan lakukan. Tuhan tidak pernah membiarkan pelayanannya itu akan terbengkalai. Tidak pernah Tuhan membiarkan pelayanannya terbengkalai. Tapi hal yang kedua yang kita bisa belajar dari hal ini, bahwa secara pribadi masing-masing kita pun juga tidak boleh menjadi terlalu kegeeran, terlalu kepedean dengan berpikir bahwa kalau tidak ada saya, pelayanan itu tidak akan bisa jalan. Kalau tidak ada saya, pekerjaan itu, perusahaan itu, kantor itu, apapun itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Saya otaknya, saya yang memberikan ide-ide, saya semua yang bekerja. Kalau saya tidak ada di sana, pasti itu akan kacau balau. Bapak Ibu, jangan kegeeran seperti itu. Karena kita lihat dari bagian firman Tuhan ini, tidak ada Samuel, bukan berarti bahasa Israel habis, bukan. Nabi-nabi selesai, ada muncul raja. Raja-raja selesai, ada muncul yang lain lagi. Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu menjadi awasan bagi kita. Merasa bahwa saya sangat penting, sangat dibutuhkan. Kalau tidak ada saya pasti akan hancur, kacau. Bapak Ibu, hal ini saya benar-benar menyadarinya ketika saya ada di sini tahun keberapa. Dan saya berpikir dan akhirnya melihat pekerjaan Tuhan itu tidak akan pernah Tuhan biarkan terbengkalai. Kadang saya merasa bahwa kalau saya tidak ada di tempat ini, siapa nanti yang akan meneruskan? Kadang saya pikir seperti itu. Tapi saya diingatkan oleh firman Tuhan, kamu jangan kepedean Edison, tanpa kamu juga gereja ini bisa jalan. Bagi majelis, tanpa majelis pun gereja ini bisa jalan. Tuhan tidak pernah menghancurkan pelayanannya. Kalau ini Tuhan punya, tidaklah satu orang pun merasa bahwa saya yang paling berjasa di sana. Termasuk saya sebagai pendeta, saya bukan orang yang paling penting di sini. Jadi saya juga tidak boleh merasa terlalu kepedean, kegeeran. Kalau tidak ada saya, pelayanan tidak akan bisa jalan. Ini Tuhan punya pelayanan. Tanpa saya dan saudara, Tuhan bisa pakai orang lain. Bahkan kalau kita melihat di dalam kisah yang Yesus katakan, kalau manusia tidak mau memuji dia bisa memakai batu-batu untuk memuji dia, memuliakan dia. Jadi Bapak Ibu, kita lihat ini prinsip yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita, dimanapun, di dalam pekerjaan kita. Kita harus pegang prinsip ini, bahwa Tuhan yang mengatur semuanya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan pelayanannya terbengkalai. Kalau kita merasa bahwa saya tidak akan terlibat di sana, maka semuanya akan menjadi kacau. Kita merasa paling hebat. Bapak Ibu, ketika kita tidak melibatkan di dalam pelayanan pun, pelayanan itu tidak akan berhenti sampai di situ. Tuhan bisa pakai orang lain melanjutkannya, mengerjakan semuanya. Tetapi ketika kita menolak untuk mengambil bagian dalam apa yang Tuhan telah percayakan, sebenarnya yang rugi bukan Tuhan. Yang rugi itu adalah kita. Ketika kita menolak apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, yang rugi itu bukan pelayanan pekerjaan Tuhan, tapi diri kita sendiri telah menolak berkat Tuhan yang Tuhan sedangnya mau berikan kepada kita melalui pelayanan tersebut. Ini prinsip yang harus kita pegang. Tuhan selalu punya stok dalam pelayanan dimanapun. Tanpa kita, Tuhan bisa pakai orang lain. Tanpa kita, semuanya bisa berjalan. Tetapi tanpa Tuhan, tidak akan mungkin semuanya bisa berjalan. Ini memberikan pesan yang sangat kuat bagi saya dan saudara. Tuhan tidak pernah kehabisan stok. Ini prinsip, saya berharap Bapak Ibu semua sebagai jemaat Tuhan pegang prinsip ini. Tuhan tidak pernah kehabisan stok. Yang kedua, sekarang kita melihat
kriteria pilihan Allah itu seperti apa sih? Saya bagi ke dalam dua hal. Ketika kita berbicara mengenai panggilan dari seorang Raja Daud, maka kita tidak bisa mengabaikan tentang kedaulatan Tuhan di sana. Kalau kita memperhatikan dalam bagian ini, ada beberapa kata yang penting di sana berbicara tentang kedaulatan Tuhan untuk memilih seorang yang dipilihnya. Kalau kita memperhatikan dalam ayat yang pertama bagian terakhir, di sana Tuhan katakan, akhir ada kata kupilih. Bapak Ibu baca ayat 1 bagian terakhir, ada kata kupilih di sana. Kemudian dalam ayat yang ketiga ada kata urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Jadi ini menunjukkan tentang bagaimana kedaulatan Allah sudah memilih Raja Daud. Dia memilih, tapi dia belum jelas di situ. Dia waktu disampaikan kepada Samuel, pergi, ada orang yang akan kupilih, belum jelas siapa di antara anaknya Isai. Kemudian dalam ayat yang ketiga pun juga tidak jelas, belum disebutkan namanya. Nanti ketika Samuel sampai di rumahnya Isai, barulah Samuel tahu siapa orang yang dipilih Allah itu. Bapak Ibu, Daud bukan raja yang dipilih oleh bangsa Israel. Yang dipilih oleh bangsa Israel itu adalah Saul. Mereka yang minta raja. Apalagi Saul pada waktu itu dikatakan tadi di dalam penjelasan video itu adalah gagah perkasa. Secara perawakan dia oke. Dalam pemilihan Daud menjadi raja, Allah menyatakan kedaulatannya. Mengapa saya katakan kedaulatannya? Karena dari sekian banyak, ada 7 saudaranya, bahkan ada Eliab dan saudara-saudaranya yang lain yang perawakannya, postur tubuhnya lebih oke, pantas untuk menjadi seorang raja. Tapi Tuhan tidak pilih mereka. Tuhan tidak pilih mereka. Mengapa bukan Eliab yang dipilih oleh Allah pada waktu itu? Daud masih sangat muda, belum punya pengalaman. Disinilah kita lihat letak kedaulatan daripada Tuhan. Kita tidak bisa masuk kepada wilayah ini kalau sudah bicara tentang kedaulatan Tuhan. Tuhan punya kedaulatan untuk memilih siapa yang dia akan pilih. Dalam konteks ini, sebagai Raja Israel yang baru, itu penuh adalah kedaulatan daripada Allah memilih seorang Raja Daud memimpin bangsa Israel. Kalau kita melihat contoh yang lain lagi, ada banyak contoh di Alkitab yang berbicara tentang kedaulatan Allah dalam memilih. Misalnya Yakub dengan Esau, Bapak Ibu. Kakak Esau, Yakub adik. Esau ini adalah kakaknya. Kenapa bukan kakaknya yang dipilih oleh Allah? Kenapa harus Yakub? Kalau kita melihat nanti karakter dari seorang Yakub itu kacau balau juga, Bapak Ibu. Dia menipu orang tuanya. Tapi mengapa Tuhan pilih Yakub, bukan Esau? Ini masuk dalam ranah kedaulatan Allah. Daud dipilih menjadi raja bukan setelah nanti Saul telah jatuh. Jadi Bapak Ibu, kita perlu melihat dalam hal ini bahwa Daud itu dipilih oleh Allah menjadi raja bukan nanti setelah Saul sudah jatuh dalam dosa. Tidak. Daud telah dipilih dan ditetapkan oleh Allah dari sejak kekekalan untuk menjadi raja. Mengapa saya katakan seperti itu? Kalau Allah baru saja memilih Raja Daud setelah Saul gagal, berarti Allah ini seperti tidak punya perencanaan yang matang. Allah ini tergantung kepada manusia. Tidak ada kedaulatan Allah dalam hal ini. Tapi kalau kita lihat di sini, Daud dipilih oleh Allah jauh sebelum Saul jatuh ke dalam dosa. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena Raja Daud inilah nanti yang menjadi keturunan dari lahirnya Yesus Kristus. Kalau kita dalam perjanjian baru, Yesus Kristus, Raja yang sejati itu nanti lahir dari keturunan Raja Daud. Kalau Bapak Ibu melihat dalam silsilah, dalam Injil Matius, di sana disebutkan keturunan dari Raja Daud. Jadi Bapak Ibu Saudara, Daud dipilih menjadi raja, menggantikan Saul. Bukan baru setelah Saul jatuh, tetapi Allah sudah
rancang dari sejak kekekalan. Ini masuk dalam ranah kedaulatan Allah. Dari hal ini memberikan kita suatu pelajaran bahwa ada raja-raja yang Tuhan telah pakai di dalam kepemimpinan bangsa Israel. Raja-raja yang telah memimpin itu semuanya mengalami kegagalan. Kita lihat dari Saul. Saul memimpin, dia beberapa kali memenangkan peperangan, tapi pada akhirnya dia jatuh. Daud juga seperti itu, ada masa kejayaannya, tapi pada akhirnya dia juga mengalami kegagalan, pecah dua bangsa Israel pada waktu itu. Kemudian juga diteruskan oleh Salomo. Salomo juga seperti itu, gagal di dalam kepemimpinannya. Dan muncul raja-raja yang lainnya. Kita lihat mereka memimpin dan jatuh, memimpin dan jatuh. Tetapi raja yang sejati itu Yesus Kristus yang dimunculkan dalam perjanjian baru. Raja yang tidak pernah gagal. Ini sedang memberikan satu kontras. Raja-raja yang pernah ada dalam perjanjian lama semuanya gagal. Raja yang baru, raja sejati itu Yesus Kristus tidak pernah gagal adanya. Dengan kehadiran raja baru, raja sejati itu, itulah yang membebaskan saya dan saudara, melepaskan kita dari dosa. Kita lihat di sini bagaimana Allah menyatakan kedaulatannya untuk menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Kemudian kita masuk kepada hal yang kedua. Ketika Allah telah menyatakan kedaulatannya, kita tidak boleh mengabaikan akan hal ini, karena teks Alkitab menyebutkan akan hal ini. Tuhan tidak melihat fisik, tetapi Dia melihat hati. Ayat yang ketujuh. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukannya dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Setelah Samuel tiba di rumahnya Isai, siap-siap untuk mengadakan pemilihan. Alkitab katakan mulai muncul yang paling sulung. Muncul Eliab. Ketika muncul Eliab, Samuel berpikir, oh ini pasti sudah, ini yang Tuhan pilih. Mengapa dia berpikir seperti itu? Mengapa dia langsung waktu melihat Eliab, dia langsung berpikir ini yang Tuhan pilih? Ternyata Samuel ini masih terbayang-bayang dengan kepemimpinan dari seorang Saul. Samuel ternyata tidak belajar dari kegagalan seorang Raja Saul. Saul dikatakan dia perawakan parasnya bagus, tapi Tuhan tolak dia. Waktu Samuel lihat Eliab, dia parasnya bagus, perawakannya oke, pasti ini sudah. Bapak Ibu Saudara, akhirnya Tuhan memberikan satu pelajaran, 2 SKS atau 3 SKS untuk dia di situ. Saul langsung diajar oleh Tuhan lagi. Samuel ternyata belum paham maksudnya Tuhan. Sudah ada pembelajaran sebelumnya dengan Saul, tapi Samuel belum paham ternyata yang Tuhan mau bukan seperti ini, bukan perawakan yang dilihat oleh Tuhan. Samuel belum paham, sehingga Tuhan harus mengajar dia lagi di rumah Isai, memberikan kuliah kepada seorang Samuel. Dan Tuhan katakan, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukannya dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kegagalan dari Samuel melihat apa yang diinginkan oleh Allah. Dia belum paham. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat cerita ini, ternyata kegagalan ini bukan hanya ada pada Samuel, bahkan pada Isai, orang tua daripada si Raja Daud ini juga ternyata belum paham. Dia juga
Ternyata sama cara pandangnya dengan Samuel. Mereka melihat kepada paras, perawakan yang oke, tampilan yang oke. Daud tidak dilibatkan di dalam pemilihan itu. Dia mengembalakan kambing dombanya. Pertanyaannya, mengapa dia tidak dilibatkan? Kenapa harus hanya 7 orang saja yang dibawa oleh Allah? Isai maksud saya, hanya 7 orang ini saja yang dilibatkan. Perkiraan pada waktu itu Daud berumur 20 tahun. Masih sangat muda. Masih sangat muda. Sehingga mungkin Isai berpikir, ini yang masih anak bau kencur ini. Pasti Tuhan belum pilih orang seperti ini. Sehingga tidak dilibatkan di dalam pemilihan itu. Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya Samuel dan Isai pada waktu itu disuruh untuk pilih, pasti bukan jatuh pada Daud. Mungkin jatuh pada Eliab atau saudaranya yang lain. Karena mereka melihat kepada hal yang fisik. Tapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu Saudara, apa yang dipikirkan oleh Samuel, apa yang dipikirkan oleh Isai, sebenarnya juga adalah gambaran kita pada umumnya sebagai manusia. Ada kecenderungan dalam diri kita untuk menilai seseorang itu secara fisik, melihat gelar, melihat jabatan, melihat hartanya berapa banyak. Kalau orang-orang yang berpenampilan secara fisik, secara jasmani tidak oke, itu direndahkan. Itu sesuatu yang umum sekali. Bahkan Bapak Ibu, pemilihan seperti ini pun bisa masuk ke dalam konteks gereja. Dalam pemilihan pengurus gereja, pemilihan majelis gereja, orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan, yang dilibatkan hanya orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang fasih berbicara, punya relasi banyak, tetapi tidak punya hati untuk pelayanan. Jadi Bapak Ibu, cara pandang kita ternyata perlu diubah. Melihat bukan hanya tampilan fisik, tapi Tuhan lebih mengutamakan hati, bukan tampilan fisik. Suatu pekerjaan atau suatu pelayanan sekecil apapun itu akan terasa berat untuk dikerjakan jika tidak dimulai dengan punya hati untuk hal tersebut. Berbicara tentang pelayanan, ini berbicara soal hati, bukan bicara tentang skill. Kalau punya hati, meskipun mungkin skill tidak seberapa, itu bisa dikembangkan. Tetapi kalau tidak punya hati, memang tidak bisa dibuat apa-apa lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mungkin mendengar ada ketidakpuasan, kenapa orang itu seperti itu? Kenapa sih dia tidak mengerjakan pekerjaannya? Padahal pekerjaannya mungkin kelihatan ringan saja. Kemungkinan besar Bapak Ibu persoalannya bukan karena dia tidak mampu mengerjakannya. Itu pada hatinya tidak terfokus kepada apa yang harus dikerjakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah melihat kedalaman hati kita manusia. Daud dikenal adalah seorang raja yang memiliki kerendahan hati. Orang yang rendah hati Bapak Ibu bukan berarti orang itu tidak punya kelemahan. Orang yang rendah hati itu pasti punya kelemahan, punya keterbatasan. Tapi bedanya adalah orang yang rendah hati, dia akan ketika dia jatuh dalam dosa, ketika dia punya kelemahan, dia siap untuk memberikan dirinya untuk ditegur. Dia siap untuk memberikan dirinya dibentuk oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar pada hari ini bahwa Tuhan melihat
hati kita. Tuhan tidak tergoda dengan penampilan luar kita, Bapak Ibu. Tidak. Bagaimanapun kita permak bagian luar itu, hanya manusia yang mungkin tergoda dengan penampilan luar. Tapi Tuhan tidak pernah sedikit pun terkesan dengan penampilan luar. Tuhan akan lihat kedalaman hati kita. Kita tidak bisa menilai orang lain seperti apa hatinya. Dan kita perlu hati-hati juga dalam hal ini, Bapak Ibu. Kita lihat, oh, berarti dia tidak punya hati untuk mengerjakan ini. Kita tidak bisa memberikan penghakiman. Penilaian itu untuk melihat bagaimana hati seseorang, itu hanya Tuhan yang layak untuk memberikan penilaian. Karena Tuhanlah yang mengetahui kedalaman hati kita. Kita manusia tidak mampu untuk mendalami, menyelami pikiran dan hati seseorang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini dua hal yang kita lihat. Yang pertama tadi diingatkan bahwa Tuhan itu tidak pernah kehabisan berbicara tentang panggilan seorang Raja Daud. Saul gagal, Tuhan sudah siapkan Daud. Ini berbicara tentang Tuhan tidak pernah kehabisan stok dalam pelayanan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, dalam kriteria Tuhan memilih, ada kedaulatan Tuhan di sana. Tapi Tuhan juga melihat bagaimana hati kita manusia, bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan menolong saya dan saudara untuk melihat kehidupan kita. Bagaimana Tuhan telah memanggil semua kita keluar dari kegelapan masuk kepada terang yang ajaib. Tuhan telah memilih saya dan saudara di dalam kedaulatannya. Dan Tuhan mau ketika kita telah hidup di dalam kasih karunia-Nya, Tuhan mau kita menggunakan kehidupan ini, hidup ini sungguh-sungguh untuk memuliakan Dia. Hati ini kita persembahkan hanya kepada Tuhan saja. Prinsip yang harus saya dan saudara pegang, bahwa kalau Tuhan itu tidak pernah kehabisan stok dalam pelayanan. Mari kita berdoa.